Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pitutur luhur. Ya, kalau kita berbicara tentang pitutur luhur itu banyak sekali pitutur-pitutur yang sudah diberikan atau diciptakan oleh para leluhur. Kemungkinan juga bisa ratusan, tetapi setidaknya dalam Setitik Pencerahan malam ini kita akan berbincang tentang beberapa pitutur luhur yang bisa dibedah, disampaikan oleh narasumber yang tidak asing bagi kita. Sudah hadir di studio Girianto Hangedali. Selamat malam Girianto. Waalaikumsalam. Ya, seperti biasanya sebelum kita berbincang-bincang tentang pitutur luhur, ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan tatan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah gunane wong luput, geni atemahan tirta maling ado tanono ngarah ning mami, guna duduk pan sirna. Ya, pemirsa, kita awali bincang-bincang kita tentang pitutur luhur. Tapi sebetulnya ini masih dalam bulan Syawal. Saya atas nama acara Setitik Pencerahan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, kan begitu Girianto? Ya, ya. Ya, kita awali Girianto pitutur luhur. Ini banyak sekali, ini ada urip mampir ngombe, nandur ngundo. Ya, kira-kira kalau kita urip mampir ngombe ini pemirsa juga sudah sering mendengar. Sering. Urip itu mampir ngombe, tapi kadang-kadang juga salah persepsi tentang urip mampir ngombe atau benar. Nah, ini perlu perlu ada pencerahan gitu ya. Artinya begini, kita membuka milik masyarakat. Ya. Kan sudah mendengar itu ya? Ya, sering mendengar. Milik masyarakat sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya kata-kata indah leluhur itu. Ya. Jadi seperti tadi itu, Mas Samsu sudah uluk salam ya tentang selamat hari raya ya. Itu sebenarnya juga merupakan pitutur luhur dalam konsep kata-kata penanggalan. Ini jarang sekali dibuka ya dalam konteks budaya Jawa. Jadi kalau kita berbicara suro sapar mulut batul material recep ruah poso sawal selo besar, apa sih pituturnya? Kan jarang sekali dibuka ya. Sehingga orang menjadi bingung. Orang berpuasa itu sebenarnya apa sih yang mau diraih? Ya, oh yang mau diraih pahala, yang mau diraih macam-macam ya. Konsep penanggalan itu kalau sudah poso ya sawal. Berarti yang ingin diraih apa? Sawal. Apa sawal itu? Sawal itu satu perjalanan untuk menuju selo. Ya, apa selo itu? Selo itu perjalanan untuk menuju besar. Kan begitu. Pituturnya seperti itu. Berangkai begitu ya? Berangkai dalam konteks penanggalan itu. Cuman kan tidak banyak untuk dibuka ini. Ya, satu saat kita buka ini. Ya. Okay. Nah, berkaitan dengan pertanyaan mampir ngombe tadi, budaya Jawa, orang-orang Jawa, khususnya yang sudah sepuh-sepuh sering mendengar tentang tembang. Itu loh ya.
sanepane wong urip puniki aneng donya iku pamane mung kaya wong mampir ngombe. Lah, ini dalam satu bait ini, tembang ini kan pitutur untuk menunjukkan kamu itu dari mana. Dalam konteks Jawa itu menunjukkan sangkan paraning dumadi manungso. Ya. Konsep kejadian ini dalam budaya Jawa di dunia ini mampir ngombe. Artinya kalau kita berbicara mampir ngombe, hidup di dunia itu sangat pendek. Sangat pendek. Dibandingkan dengan kehidupan manusia, baik sebelumnya maupun setelahnya. Diyakini paling pendek. Ya. Berarti ada tiga tahapan kehidupan. Masing-masing berkeyakinan yang berbeda-beda. Ya, yang jelas bahwa ada satu kehidupan sebelum manusia hidup di dunia, ada kehidupan manusia setelah hidup di dunia. Ya, makanya di situ upamane manuk mabur mesat saking gurungan neki. Diibaratkan burung terbang terus mencok. Kira-kira mabure burung tadi, manuk tadi, suwe nggak? Pada umumnya sangat sebentar, ya. Hinggap dari satu cabang ke cabang lainnya, ya. Dan dia harus pulang ke susuhnya, ke sangkarnya. Ini arti dari mampir ngombe tadi. Dari mana manusia sebelumnya? Banyak keyakinan yang berbeda-beda, tapi intinya tetap satu. Dari mana? Dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Ada yang mengatakan dari Sang Hyang Widiwasa, ada yang mengatakan dari Sang Hyang Toyo, orang-orang Jawa, ada yang mengatakan pancaran dari Sukmo Kawekas bagi penghayat-penghayat tertentu. Ya, ada yang dari Sang Romo dan sebagainya. Di sana juga diceritakan bermacam-macam juga. Ya, kalau dalam budaya Jawa itu yang disebut kelak namanya zaman kelanggengan, kondisi abadi. Sehingga manusia itu dari keabadian akan pulang ke alam keabadian. Sehingga konsep Jawa itu sebenarnya konsep surga neraka itu ilusi. Kenapa kita harus ke surga? Kenapa kita harus ke neraka? Kalau surga dan neraka itu ciptaan Tuhan, prinsipnya semua ciptaan akan hancur. Kan begitu? Mas Samsu kalau sudah meninggal mau kemana ini? Mau ke surga? Hancur surga nanti. Ya. Makanya zaman katakanlah kalau kita mau ke belakang ya, di era zaman Sakatipa. Sakatipa itu artinya surga di bumi. Keindahan yang ada di bumi ini. Ya, disebut juga dengan namanya Sukowati. Ya, kalau orang Jawa Swargaloka. Ya. Makanya buat orang Jawa yang disebut dengan surga itu ya di dunia. Ya, ada rukun warga. Ya. Warga itu kan swarga. Ya. Kalau kita baik-baik dengan kiri kanan kita, setelah baik dengan diri kita, setelah kita baik dengan keluarga kita, maka kita menjadi hidup di swargaloka dalam konteks rukun warga itu. Itu surga. Itu sudah termasuk surga. Bukan termasuk keyakinan orang Jawa, swarga dunya itu yaitu. Ya, dari sana, ya, dari alam keabadian turun ke dunia itu sebenarnya turun ke swargaloka. Jangan dibalik, swargaloka itu ada di sana. Ya silakan. Yang jelas dalam hukum hidup ini hidup berkelanjutan.
Sehingga kalau kita menemukan swarga loka di loka ini, di dunia ini, maka manusia juga akan menemukan swarga-swarga di alam-alam berikutnya. Yang langgeng itu alam berikutnya? Ya, sampai menuju alam kelanggengan. Ya. Kan banyak di dalam agama, katakan di dalam Buddha kita melihat ada namanya tiga alam yang harus dicapai, ya, capai sampai pada alam kedewataan, ya. Banyak orang mengatakan alam-alam pada arahat ke atas, ya. Itu yang ingin dicapai. Urip mung mampir ngombe, ya. Jangan lupa kita akan pulang pada kehidupan yang panjang lagi, yang kita tidak tahu berapa tahun nanti. Kehidupan di alam sana sampai ke mana? Sampai ke alam keabadian, ya. Sampai ke alam kelanggengan, sampai ke alam dalam rengkuhan kemuliaan Tuhan. Ya. Siapa Tuhan itu? Oh, nggak usah dibicarakan, karena Tuhan itu memang tidak perlu untuk dibicarakan. Ya, ada dalam keyakinan masing-masing. Ya. Kalau itu dibicarakan jadi panjang lebar, ya. Bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, lebih dekat dari urat leher kita. Ya, Tuhan itu adalah kenyataan yang bisa untuk dilihat. Panjang itu. Panjang jadinya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pitutur luhur. Dalam segmen pertama tadi kita sudah berbincang tentang urip mampir ngombe. Nah, urip mampir ngombe ini, Kirianto, ketika tadi sudah diterangkan ada satu tujuan ke alam kelanggengan, ketika urip mampir ngombe di swarga loka niki, apa yang harus manusia lakukan? Ya, intinya manusia itu kan diciptakan dalam dua kondisi, ya, baik dan buruk, benar dan salah, bahagia dan sengsara. Mas Samsu kalau disuruh milih baik dan buruk, milih yang mana? Milih baik. Baik, ya. Bahagia atau sengsara? Bahagia. Bahagia. Maka dalam konteks hidup di swarga loka itu memang disiapkan untuk ada di alam keindahan. Ya, di sana kan dicontohkan yang disebut dengan swarga loka itu satu tempat di mana di bawahnya ada air yang mengalir bening, ya, sungai yang mengalir bening airnya, kiri kanan ditumbuhi bunga-bunga berwarna-warni. Di pagi hari burung berkicau menambah indahnya suasana pagi. Seperti itu. Dalam konteks budaya Jawa, di mana itu? Ya di tempat kita ini. Yang sekarang ini ya? Yang sekarang ini. Yang ciri-cirinya itu ada. Sehingga kalau kita melihat dari sisi sungai yang airnya bening, di Nusantara itu tempatnya. Ya, kalau ada bunga warna-warni di Nusantara itu banyak di tepi sungai itu bunga warna-warni. Kicau burung kan, ya setiap pagi kita mendengarkan itu. Ini kalau kita berbicara tentang suasana swarga loka. Ya, sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh manusia di swarga loka ini, maka ada juga pitutur luhur yang mengatakan nandur ngunduh, apa seperti itu, Kirianto? Tadi kan ada dua kondisi, benar salah, baik buruk, bahagia dan celaka. Manusia dianjurkan untuk mengambil sisi bahagia, sisi benar, sisi baiknya. Ya, sehingga ya silakan dari berbagai agama dan kepercayaan tentu berbeda. Cuman kita kan sisi-sisi yang kita ambil kan sisi budaya Jawa. Ya. Jadi manusia kinodrat mudun ning marcapada ini di dalam kandungan seorang ibu maaf itu kan dikodratkan baik, bahagia,
ya, dan lain sebagainya. Makanya Mas Samsu, kalau berbicara tentang tujuan manusia di dunia oleh Tuhan itu apa? Itu kita bisa mengambil dari sisi sebelum penciptaan manusia. Ya. Dan ini harus hati-hati. Ya. Disebutkan di sana manusia dalam kandungan seorang ibu bulan yang pertama, 30 hari yang pertama. Saya kira ini sering kita sebutkan, namanya Eko Kamandanu. Eko itu satu, komo itu sperma, winih, bibit, danu dipanahkan dari bapak kepada ibu. Ya, lewong Jawa selamatan ini ya. Ya, ini jadi jangan salah. Selamatan orang Jawa itu bukan selamatan yang banyak dikatakan orang syirik, musyrik dan sebagainya. Ada alasannya. Yang minta kepada Tuhan agar bulan yang pertama selamat masuk ke bulan yang kedua Dwi Panunggal. Ya, tempuknya antara sperma bibit tadi pada ovum. Ya, antara isi dan wadahnya. Karena apa? Karena tidak sedikit orang yang tidak mampu memanahkan namanya bibit tadi, ya, sampai diterima kepada wadah tadi. Ada yang sekian tahun berumah tangga belum punya keturunan. Ya. Inilah keprihatinan bangsa Jawa ini untuk selalu minta kepada Tuhan, semoga ini baru-baru nikah itu ya, bahwa segera diberikan keturunan. Setelah betul-betul selamatan, apa? Untuk masuk ke alam Dwi Panunggal. Selamatan lagi untuk apa? Masuk ke alam Trilokomoyo. Selamatan lagi ke alam Catur Honggo Jati dan sebagainya sampai ke 9. Jadi wong Jawa itu saja ini selamatan itu bukan sekedar selamatan. Ada alasan. Ada alasan dan tujuan ya. Tujuannya untuk kepasrahan kepada Tuhan. Agar apa? Agar selamat ini. Ya. Makanya kalau bisa setiap kita itu selamatan, yang di depan kita itu maujud harapan itu. Ya. Jadi di samping kita itu katakanlah dungo, ya. Tapi kalau orang Jawa dulu, diikrarkan dulu apa yang ada di depan kita itu. Seperti tumpeng gitu. Ya, tumpeng, bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang winantu ing kararjan kalenggan menika kita badhe ngamontenaken selamatan. Eko Kamandanu. Ing pengangkah diwaca bleng 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 bleng. Itu. Sehingga orang Jawa itu hidupnya tampaknya mistis. Ya. Tapi sebenarnya realistis. Doa yang kita panjatkan itu diwujudkan. Ya, memang risiko globalisasi, risiko perjalanan zaman. Akhirnya kita hanya bisa ngucap ning orang ngerti sejati ini. Itu nggak boleh, nggak boleh. Ya, ojo mung sira ngucap ning orang ngerti utawa orang duwe ilmune. Nggak boleh sebenarnya. Ini kalau kita berbicara tentang hukum nandur mundur tadi, karena kita diciptakan dari kondisi sebaik-baik ciptaan. Agama apa saja, kalau toh terpaksa kita itu bukan diciptakan asal muasal dari yang baik, brol muncul di dunia itu ya diruat untuk menjadi baik, diawali dari sana. Ya, ada itu beberapa kepercayaan semacam itu, sehingga manusia hidup di dunia pertama kali cenger lahir soko gua garbaning Kanjeng Ibu itu sudah bisa dikatakan, bisa diharapkan dia disasapi, diberikan oleh Tuhan itu kehidupan yang baik. Bagaimana kalau sekarang ada ternyata ono wong kang Allah? Ingat tadi itu,
Tuhan menciptakan dua, baik buruk, benar salah, bahagia celaka. Ada yang buruk, alamiah itu. Ya. Ada yang Allah, alamiah itu. Ekstrimnya, Tuhan menciptakan manusia itu agar dunia itu tidak sepi. Kan begitu. Ada baik buruk itu tadi ya? Iya, agar baik buruk itu berjalan. Harmoni. Bagaimana kalau terjadi ketimpangan? Ternyata yang buruk itu lebih mendominasi daripada yang baik. Tangan Tuhan akan turun di revolusi dunia ini. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau kita mendengar ada, katakanlah ada malaikat penghancur, jangan kita berpikir negatif. Penghancur itu bukan menghancurkan segala sesuatu, menghancurkan Molo Sukerto ini untuk apa? Agar dunia menjadi harmoni kembali. Seperti itu, ya. Muncul kelahiran baru lah. Muncul kelahiran baru, sehingga Rahman Rahimnya Tuhan itu betul-betul nyata. Ya. Dan orang-orang yang ternyata masuk dalam kubangan keburukan itu bisa jadi dia sedang menanam, ya, atau dia sedang memetik, ya. Karena masa lalu semacam itu, ini loh unduh-unduanmu, nandur dan ngunduh, ya. Nah, banyak itu di agama selalu begitu. In asantum li anfusikum wa in asatum falha. Dalam Islam begitu. Ya, dalam dalam konteks agama Buddha katakan ya, kita sering mendengar namanya reinkarnasi itu. Ya, itu semua konsep nandur ngunduh. Nah, pada waktu menanam keburukan, kita sebagai orang yang baik sekiranya begitu. Tugas kita apa? Ya, memberitahu dia. Kalau nanam padi itu begini loh caranya. Ya, ngurit dulu. Setelah ngurit, baru ditanam. Setelah ditanam, diwatun, disiangi. Setelah disiangi, dimes. Ya, setelah dimes nanti kalau ada gulma-gulma lainnya juga harus disiangi lagi. Le ono manuk emprit digurak, kan begitu konsepnya itu. Ya. Jadi kalau orang nandur itu udah dijargai. Ada perawatan lah. Ada perawatan. Dan kita orang-orang, para bini sepuh, para kiai, para ustadz, para pendeta, para bante, itu tugasnya tadi itu. Memberitahukan, disiangi, sudah waktunya menyiangi. Ya. Dimes, waktunya dimes. Iki akeh manumprit. Ayo nggak gubuk, jadi ditarik suara-suara itu. Ya. Agar apa? Agar tanduranmu mengko panene apik. Ya. Nggak mungkin kalau orang nanam padi terus jadi suketeki jadi tembanggai, ya nggak mungkin. Ning padine kuwi elek. Mungkin karena perawatan juga. Iya, karena suketekinya banyak. Kan begitu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pitutur luhur. Tadi sudah ada nandur ngunduh. Ya, tapi gini Anto, tadi penjenengan ketika seseorang melakukan satu keburukan, mungkin itu adalah sebuah panen dari yang lalu. Nah, bagaimana ketika panen berikutnya, karena ini melakukan keburukan, apakah tidak akan memanen keburukan lagi? Dia menanam lagi. Menanam keburukan. Setelah panen kan menanam. Ya. Makanya fungsinya, fungsinya panen, tanam lagi kan. Ya, pada waktu nanam itu fungsinya para alim ulama, para kiai, para ustadz, bini sepuh, ya, para bante, para pendeta, para wiku dan sebagainya itu kan mengajari. Ya, karena mau tidak mau konsepnya kan begini. Dalam tembang itu,
bener luput Allah becik lawan bejo cilaka mapanane ing badan priyangga dudu saka wong liya pramila den ati-ati. Ada dua kata ya. Jadi yang pertama tadi tentang luput ya, yang kedua tentang ati. Ati kuwi papan jembar dununging bener luput ala becik bejo cilaka. Tepatnya di hati. Kodrat itu sudah. Ya. Maka bagaimana manusia itu untuk menghilangkan konsep yang negatif, yang luput, ya, yang cilaka, yang Allah, bagaimana untuk bisa menyaring itu? Untuk agar pada waktu kita menanam berikutnya itu tanaman yang baik dan kita bisa merawat sampai panen yang berhasil. Panjang ceritanya menurut orang Jawa itu. Tapi yang penting dalam konteks itu ya kita harus mendekat pada orang-orang yang memang mampu untuk mengarahkan agar tanaman kita nandur, yang kedua katakan begitu ya, itu bisa menjadi tanaman yang baik. Ya, berarti ada konsep kesadaran di situ. Kesadaran. Dan Tuhan dalam keyakinan manusia ini menurunkan namanya kitab suci. Ya, kebaikan tadi loh, kan diceritakan di sana. Ini buruk, ini baik, ini buruk, ini baik, caranya begini, caranya begini. Kan itu. Dan sebenarnya bersamaan dengan kitab suci yang diturunkan dari masing-masing agama dan kepercayaan itu ada manusia-manusia yang dipercaya oleh Tuhan ya, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu. Lengkap sebenarnya. Lewat kitab-kitab suci itu tadi. Kitab suci. Jadi turunnya kitab suci dan para nabi rasul itu kalau dalam agama ya, para sesepuh, para sarjono sarjaning budi itu untuk menerjemahkan kitab suci dalam kondisi senyatanya. Yang jadi masalah. Para sesepuh ternyata juga mengeterapkan dalam kondisi nyatanya. Isa ini mau ngomong, nah ini pokok ngono kaya lek, itu hati-hati ini. Ya. Mungkin seperti yang membaca tapi tidak tahu wujudnya itu tadi ya. Iya, semacam itu. Sehingga di dunia sekarang itu terjadi konflik macam-macam. Itu karena satu diantaranya para pemandu kitab-kitab suci itu belum punya pengalaman. Harus diakui leluhur-leluhur tanah Jawa, leluhur-leluhur siapapun masa lalu itu berbicara atas dasar pengalaman. Kalau dia berbicara pertanian, dia sudah pernah bertani. Ya. Bagaimana dengan masa sekarang? Kebanyakan dia membaca buku. Oh, buku ini loh wacane. Sudah berani mereka. Harus begini, harus begini. Kurang praktek ya? Praktek kurang. Ya. Jangan kurang, nggak pernah praktek, kira-kira begitu. Ini biasanya yang rusak ini. Ya. Jadi para ustadz-ustadz, para pendeta-pendeta, siapapun juga merusak ini. Ya. Karena kalau orang Jawa, ya ojo jarkoni. Ngajar nih ngurung lakoni. Ya. Yo, medeni juga ini. Artinya seperti pitutur juga ada yang istilah kegedean empiak kurang jaga. Mungkin bisa seperti itu. Iya. Empiak kurang jaga itu begini. Rumah itu, ya. Kita sering melihatlah orang-orang yang hidupnya kaya raya itu ya, rumahnya besar ya. Kalau orang Jawa joglo ini gede. Iso kayak pesta sekian ribu orang ya, iso diki wayangan, seneng kita ya. Kenapa biar semacam itu? Karena cagae cukup. Ya. Empiake gede, cagae cukup. Ya.
Mas Samsu bisa membayangkan sekarang kalau orang membuat rumah yang besar, ya, kayu jati katakan ya, sudahlah, mahal lah itu. Tapi cagae rapuh, cuman sedikit, bahaya nggak ini? Wah, bahaya, ambruk ya. Ambruk ini bahaya, ya. Pada rumah itu kan fungsinya agar yang ada di bawahnya itu merasa berbahagia, nyaman, ya, karena pihaknya kuat. Yang jadi masalah pada saat cagaknya nggak kuat, ya, kurang-kurang bejane sisir sendiri ambruk, kebruan. Ya. Nah, dalam konteks budaya Jawa, yang perlu untuk dikuatkan itu pondasinya, pilar-pilarnya. Ya. Sama dengan bernegara. Negara itu bisa gonjang-ganjing apabila pilarnya nggak kuat. Makanya ada konsep 4 pilar kalau nggak salah ya. Ya. Undang-Undang 45, NKRI, Pancasila, dan apalagi itu ya. Itu dikuatkan, itulah pilarnya, itu cagaknya. Ya, rumahnya Nusantara ini rumahnya. Ya. Harus kuat. Kalau orang katakanlah dalam sekian tahun ke depan, orang tidak disosialisasi dengan baik tentang pilar pertama, katakan Pancasila, ya sudah, runtuh ini Indonesia ini. Sehebat apapun. Karena apa? Karena kemerdekaan satu wilayah, satu negara itu kan tergantung kemerdekaannya, kebersamaan hati bangsanya. Nah, kalau nggak paham Pancasila, ya, makanya kadang-kadang saya berpikir, kenapa perencanaan pembangunan daerah sampai pusat itu tidak ditegaskan Pancasila? Ya, idealnya kalau menurut kita, ya, idealnya bahwa visi dan misi daerah, visi dan misi nasional harus sama. Apa itu Pancasila? Kenapa? Itu pilarnya berbangsa. Kan begitu. Ya. Menciptakan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Nah, gitu. Misinya, ya sila-sila itu. Misi pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sasarannya apa? Solidaritas dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kemanusiaan. Ya. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan. Itu saja, sesingkat itu. Nanti itu diterjemahkan sasarannya, departemennya, ya, OPD-nya atau dinasnya di daerah itu sesuai dengan kebutuhan. Persatuan butuh departemen pertahanan, nah, mungkin begitu ya. Persatuan butuh apa lagi? Istilahnya orang kampus di breakdown sesuai dengan keinginan. Sehingga cagaknya orang kurang. Ya. Kalau sekarang Pak Prabowo katakan ya, ini pilarnya kan banyak ini. Yang jadi masalah ini banyak apa kebanyakan? Kan begitu ya. Ya, banyak itu bagus. Cuman kalau rumah, kalau empiak, kakean cagak yoga apik. Apik nggak kira-kira? Ya, secara pandangan kurang apik. Di samping itu aktivitasnya juga menjadi rendah karena sempit. Oh ya, ruang geraknya sempit. Ruang geraknya sempit kakean cagak. Bikin joget wong 100 ya angel. Bisa ketabrak-tabrak pilar itu ya. Ini konsep kegedean pihak kurang jaga. Tapi kalau Pak Prabowo itu sudah melihat rumahnya besar, empiaknya, ya, dan kelihatannya departemennya, cagaknya banyak, nggak apa-apa, asalkan sudah dihitung ini. Jarak dari masing-masing departemen ini, jarak dari masing-masing cagak, itu bisa untuk rakyatnya datang ke sana menari, datang ke sana untuk bermain-main, datang ke sana untuk berpesta. Bagus itu.
Ya. Ya. Jangan sampai empek gede cagae sithik. Ya ora apik. Ya. Ya. Cagae akeh, ya toh, empek cilik ya gak apik. Tapi yang paling berbahaya empek gede cagae sithik. Mesti ambruk kuwi. Ya. Ya. Lek cagae akeh empek cilik elek. Ya. Ning aman. Oh. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pitutur luhur. Sudah 3 itu tadi. Sekarang ada lagi ojo nyedak kebu kupak. Nah, ini bagaimana Girianto? Kalau episode semacam ini, Mas Samsu, kita bisa membuat episode yang ke-100, kira-kira begitu ya. Ya. Karena begitu banyak pitutur luhur dari leluhur kita itu, ya. Dan itu relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kehidupan kita, ya semua pitutur itu sebenarnya kalau kita pelajari itu kan sesuai dengan zaman. Mau dibawa ke zaman mana? Bisa. Karena apa? Karena luhur. Keluhuran itu kan bisa di mana-mana. Oh ya. Ya, setiap zaman. Ya. Contohnya tadi itu, ya, kegedean pihak kurang jaga. Oh, departemen, gitu. Menteri, kakean jaga, menteri ini kakean ini, bisa begitu. Ya, lek menteri ini kakean, rakyatnya mlebu ning ngene istana, gak bergembira, iso geger wi, ngeruwel kan? Ya. Sempit ya. Terus berikut tadi apa? Kebu kupak ya? Ya, nyoda nyedak. Prinsipnya begini, itu kan prinsipnya kan persaudaraan, pertemuan. Jadi kalau bangsa ini, kalau itu bangsa ya Indonesia ini, kita itu kan seneng ya berbicara, mengkritik-kritik sedikit lah tentang pemerintah ya, dalam rangka untuk mengingatkan bahwa masa lalu leluhur kita tuh berharap seperti ini. Ya. Jadi kalau kita berbicara kebu kupak itu begini Mas. Kebu itu senangannya kerbau. Itu kan jerum. Tahu jerum ya? Di ledok-ledokan itu ya? Iya. Di lumpur. Lumpur itu kan seneng itu. Ya, itu namanya kebu kupak itu. Ya, kotor. Dalam konteks kita manusia. Kotor. Terus gimana? Biasanya kalau kita angon kebu, itu sore mau pulang, kan diguyang itu. Ya. Konsepnya apa? Cedek kebo gak apa-apa, ning sing resik. Ya. Kebo itu kan terkenal sebagai orang yang kebo itu di mana? Gitu. Manut dicocok hidungnya kan begitu ya. Masa kebun itu gede, si nyekel tampar karek cilik, ya manut kan dibawa kemana-mana ya. Nah, kuncinya di situ itu bukan besar kecilnya, ya, tetapi bersih kotornya. Ya, karena kalau kita dekat dengan orang-orang yang kotor, ya mau tidak mau kan kotor juga kita. Orang banyak itu mengatakan cedak wong dodol apa ini? Minyak ya, minyak wangi ya. Maka apapun kamu akan kesasapan bau wangi itu. Nah di sini ojo cedak kebu kupak itu ya jangan dekat-dekat dengan masalah-masalah yang membahayakan. Mau tidak mau kan begini. Dalam kehidupan itu banyak disebutkan begini Mas Samsu. Menungso lair brol saka garbaning Kanjeng Ibu nganti umur kurang luwih 7 tahun ya kuwi isine mlebu kuwabe diserap opo ae wis gak pernah ditolak ini, bahaya pun akan diambil kan begitu ya. Arek berangkang lho Mas Samsu itu terus ngarep sampean kei jenenge lading sing landhep ya diciko ya. Nah umur-umur itu. Lah umur-umur setelah belasan, ya biasanya sampai 14-15, itu pekerjaannya niru.
Wis ora peduli bener luput ala becik, sing penting aku seneng tak tiru. Makanya sekarang anak-anak muda itu kan banyak konsepnya umur-umur itu. Masya umurnya 20 tahun munggah, ning sejatine isih umur 15 mudun. Kabeh sing didelok apik ditiru. Ya. Sehingga sekarang terkenal itu namanya apa? Yang dari Korea itu tari-tarian itu ya. Ya. Karena yang diserang usia-usia itu. Tirun aku. Kondisi kebatinan masyarakat memang si niru. Pada usia tertentu Itu dia tidak berbicara baik dan buruk, tapi berbicara indah dan tidak indah dalam pandangan mereka. Ya. Nah, baru setelah itu ada usia-usia satru. Kalau menurut saya satru itu manusia sudah memilih mana yang senang, mana yang tidak senang, mana yang baik, mana yang buruk. Di satru gitu loh. Ya. Satru itu kan milih-milih konco iki. Dijauhi. Ya, dijauhi ya, milih-milih konco. Nah, yang jadi masalah pada waktu dia pada alam niru, ya, dia ternyata tidak memberikan bimbingan. Lek kue niru sing iki lho le. Ojo sing kuwi. Kenapa? Karena mereka dalam usia itu dia tidak berbicara benar dan salah. Ya, Cuman indah dan dia berbicara tentang keindahan menurut dirinya. Oh, ternyata nyolong cerdas. Mungkin begitu. Asalkan dibagi-bagikan pada orang. Buktinya apa kae? Enek wali-wali dhisik kae penggayane nyolong. Ternyata iso dadi wali. Ya. Nah, ini kan harus ditata ini. Kehidupan semacam ini. Oh, ternyata orang-orang hebat dulunya begini. Ya. Nah, pada waktu usia ini nggak berubah. Dia masuk pada usia dewasa. Yang seharusnya sudah bisa menyaring, dia masih belum bisa menyaring. Harusnya dia itu satu, tapi masih dalam kehidupan niru. Sehingga sekarang banyak ini radikalis ini. Kenapa? Karena dia itu masih dalam kehidupan niru. Ya. Dan yang susah lagi, dia itu masih dalam kehidupan mlebu. Masih wis tuwek, ning kebatinane kaya bayi. Ya usia tadi loh. Oh, kabeh dilebokke. Ya. Ini makanya orang Jawa kalau sudah berbicara begitu, apakah salah? Ya, untuk menghindari kebukuban. Ya, jadi melebu, niru, tiru, satru. Nah, itu konsep kita. Ya. Kan gitu. Ini hanya ada di buku saya. Itu. Jadi pada waktu dewasa itu sebenarnya, maka kalau ada penyimpangan anak muda sekarang ini, ya ini kan terkenal ini sekarang ya, ada pembunuhan, ada pelecehan seksual, ada bullying ya, melecehkan. Itu konsepnya masih konsep niru. Ya. Kenapa niru? Karena yang dianggap baik itu loh. Ya. Didikannya dulu. Seksualitas itu baik, kan begitu. Karena ada yang ditiru. Nah, tugas tadi di awal tadi, tugas para ulama, tugas para tokoh, tugas para cerdik pandai itu menjelaskan niru kaya ngono ora bener. Kan begitu. Ya. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang siapa yang salah, kalau itu ada salah benar, yang salah kita. Yang seharusnya yang tua-tua ini sudah bisa untuk mengarahkan konsep niru sing apik. Nggak bisa kita menjelaskan sing apik kaya apa. Yang lebih parah lagi, sing tuwek-tuwek mau ternyata bodoh ae. Nah, kan itu konsepnya. Ojo cedak kebukupak. Masih masuk akal, masih relevan dengan kehidupan.
Kalau Mas Samsu, katakanlah Mas Samsu itu di tempat saya itu kan sering orang-orang pada datang. Bagaimana lagi? Saya dulu itu begini. Uang itu seperti hujan, ya, banyak sekali. Tapi sekarang saya jatuh miskin dan begini. Ya, bagaimana itu? Nah, kita harus bisa untuk memberitahukan pada mereka bahwa kehidupan itu begini loh. Meskipun kadang-kadang mereka berontak, tapi akhirnya dia menyadari. Akhirnya bisa menerima. Gitu bisa menerima, gitu. Karena apa? Karena dulu dia niru bahwa kekayaan itu tidak dihitung dari benar luput oleh beciknya, tapi tujuannya kaya. Ya. Setelah dia kaya, tua akhirnya dia jatuh, kita ingatkan. Bukan kita ingatkan di hari tuanya, kita ingatkan di hari nirunya. Ya. Karena di hari tua itu esensinya kan sudah mulai sudah mulai berbicara tentang timbangan. Apa itu agama? Ya. Jadi agama yang ada di sini kita kembalikan lagi pada konsep, pada wilayah-wilayah niru tadi. Wis kadung lah wong saiki iki. Ya. Najan kadung. Nah, untuk memperbaiki pada saat-saat orang sudah sepuh semacam itu, maka kita ingatkan pada saat sampean menjadi kaya gara-gara niru. Yang nirunya begini. Banyak sekarang Mas Samsu. Jadi kalau kita rasakan sekarang, iya. Di situ keadilan Tuhan. Ya. Dan beruntung apabila mereka itu mau untuk kita beritahu. Karena biasanya orang itu kalau pada tahapan satru tadi itu menjadi ekstrim. Ekstrimnya bagaimana kita? Ya ekstrim itu kalau dia kaya tadi, ya, maka dia untuk berusaha enggak harus kaya. Tapi kalau kita tunjukkan pada saat niru tadi, oh kekayaan saya kenapa habis? Karena dulu saya begini. Maka di hari tuanya, kalau toh dia memiliki harta benda, itu menjadikan hidupnya berbahagia. Oh, lek ngono salah aku ngono. Alam niru loh ya. Yang masuk kejatuhan pada alam satru. Banyak itu. Ya orang datang. Saya dulu begini. Kalau cerita pada kita dengan guyon ya. Saya dulu pada waktu kerja di satu perusahaan di Jawa Timur itu, saya digaji sekian banyak, seolah-olah gaji saya itu tidak habis, ya. Tapi setelah saya datang pada orang yang pintar, yang ngerti tentang aturan, terus gimana? Ternyata harus dibalik. Dibalik gimana? Semua harta bendamu yang kamu dapat dari perusahaan itu, keluarkan 70%, makan yang 30%. Ya, menarik sekali ini Girianto. Tapi waktu juga tidak mengizinkan untuk malam ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Barangkali pemirsa juga masih ingin tahu lebih banyak tentang pitutur luhur. Kita lanjutkan di episode mendatang. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.